Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Desember 2023. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai ya. Nah, jadi kok kayaknya Capricorn ini tuh agak ragu-ragu ini. Ya, agak-agak bimbang dia menjalani relationship dengan si pasangannya. Jadi tidak tertutup kemungkinan, namanya orang yang lagi bimbang ya, sikap pikiran yang bimbang itu bisa terlihat nyata dari caranya Capricorn ini bersikap ke si pasangannya. Nah gitu, ada memang rasa curiganya Capricorn ya ke partnernya ini. Nggak tahu ini curiga perihal apa, tapi ada rasa curiga di situ. Ya. Nah, dan sikapnya Capricorn ini boleh jadi memang kayak pengen mau tahu ini pasangannya ini tuh sebenarnya ke dia maunya apa sih? Gitu ya. Sesungguhnya Capricorn ada juga nih besar keinginannya untuk si pasangan. Ya, bersama dengan si pasangan. Ada, tapi dia mungkin pun tidak yakin kalau si pasangan ini ingin kembali atau ingin menjalani sungguh-sungguh dengan dia. Gitu, ya. Ingin kembali tentu dalam artian apabila koneksi ini agaknya dingin, diam, atau bahkan ceritanya sudah berakhir. Gitu. Ya. Jadi mau ninggalin bimbang, mau menjalani ragu. Begitu. Tapi kalau misalnya dipaksa, Capricorn kamu mau apa dari orang ini? Ya aku maunya sih serius. Aku maunya sih kembali, misalnya. Begitu ya bahasanya. Aku maunya kayak tetap sama dia lagi. Gitu, ada koneksi lagi, ada ceritanya hubungan yang berkelanjutan lagi sama dia. Terutama di sepanjang Desember ini. Pikiran-pikiran tentang si pasangan ini, ini jauh lebih banyak itu. Jauh lebih banyak. Itu ya. Dibilang bikin Capricorn ini sakit, enggak juga. Enggak juga gitu. Bikin dia sampai stres gitu ya. Ya enggak juga. Hanya saja kayak cemas-cemas, resah-resah, gelisah, gimana ya? Orang-orang yang lagi bimbang ya. Nah, kan gitu, takut salah langkah, gitu ya, takut salah perkiraan. Kan gak enak banget ya, dalam posisi tidak menentu ya. Nah di sana, mungkin kayak Capricorn ini tuh ingin si pasangan nunjukin kejelasan, ke dia. Tetap tidak percaya, tetap tidak yakin bahwa situasi lagi kayak gini. Nah, gitu. Ya. Mau Capricorn ini tuh mau dibilang kembali. Capricorn itu berharap bahwa si pasangannya itu tuh bilang kembali ke dia. Kita jalan atau kita berakhir. Ditegaskan kembali ke Capricorn ini. Biar dia bisa tahu caranya bersikap, caranya berlaku. Gitu. Karena Mari rasa secara komunikasi boleh ya, ini tuh agaknya kurang. Bisa ini memang sepanjang relationship, bisa panjang banget obrolan.
macam-macam yang diobrolkan, tetapi tidak membicarakan tentang hubungan ini. Atau kalaupun pernah membicarakan tentang hubungan ini, tapi Capricorn bisa kayak tipe orang yang nggak bisa diomongin sekali dua kali. Maunya itu tuh diomongin selalu, terus, panjang gitu. Misalnya selalu I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku ingin bermasa depan dengan kamu, aku ingin menua denganmu, aku ingin punya anak dari kamu, aku ingin, gitu. Maunya Capricorn gitu, diingatkan terus dia. Kalau enggak ya tipe orang yang bingungan ini Capricornnya, terutama tentang relationship-nya dia sama si pasangan. Bisa aja sih kalau dalam urusan lain mantap tegas, mesti begini, mesti begitu, harus ini, harus itu. Bisa dalam urusan lain. Tapi begitu berhadapan sama si pasangan ini, langsung berubah dianya. Itu ya, karena ini konteks hidup yang berbeda gitu di sana. Jadi butuh kayak terus-terusan si pasangan ini tuh mengekspresikan diri, atau misalnya terakhir kali kayak berpisah gitu ya. Capricorn ini tuh mau biar dia diingatkan terus sama si pasangannya, kita udah pisah, kita udah pisah, kita udah pisah. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau dilihat-lihat energi si pasangan, apa yang terjadi terakhir kali dalam relationship ini? Si pasangan masih kelihatan hadir. Nah, maka sungguh-sungguh betul-betul si pasangan ini tuh sebenarnya ingin dengan Capricorn. Tapi begitu pula sebaliknya. Apabila terakhir kali dalam relationship ini sudah bilang pisah, ya, si pasangan sudah tidak menghubungi sering lagi. Nah, mungkin ini tuh yang kayak ketika Capricorn menghubungi dia, ya, dalam konteks perpisahan ya. Ketika Capricorn menghubungi dia, dia masih merespon. Atau terkadang ya, dia jangan-jangan masih pula ngecek kabarnya Capricorn ini. Itu salah satu hal yang boleh menjadi alasan Capricorn ini tuh bingung dia, ini apa namanya? Nanti tak tinggalin dianya masih mau. Ku jalani nanti ternyata dianya ndak mau. Namun kalau untuk bertanya bisa agak sungkan. Gitu ya. Atau kalaupun dia bertanya, bila jawaban si pasangan adalah iya, kita hanya teman aja. Iya, kita ndak usah lagi dalam status pacaran atau pernikahan misalnya gitu ya. Tetapi karena Capricorn di sini inginnya dia tetap dengan si pasangannya ini, jawaban si pasangannya boleh-boleh dia ragukan pula lagi. Gitu ya. Bisa ini. Apa pikirannya Capricorn ini tuh ndak menentu. Ndak menentu. Tapi yang ndak menentu ini tuh karena latar belakang dia mau, itu aja itu. Karena dia tetap masih mau sama si pasangannya ini. Itu ya. Dia mau, tapi dia ragu. Dia mau, dia ragu. Agak repot ini memang Capricorn. Ya. Tapi repot pun dia kayak gini. Dia sendiri yang capek. Capricorn sendiri nih yang lelah dia. Lelah secara mental. Lelah pula secara batin. Lelah pula secara badan ya, energi badan gitu. Lelah sendiri dia dengan drama-drama pikirannya dia. Jadi itu mari bilang kalau misalnya ini si pasangan ya terakhir sebelum melihat video ini bilang pisah. Ya.
bilang pisah, maka betul-betul itu sebenarnya pisah. Walaupun dia masih tetap welcome, atau bahkan dia tetap mau colek-colek Capricorn ini ya. Karena kalau mari lihat, kalau sebatas sayang ya, jika ini ceritanya udah mantan ya, mantan, atau orang, energi orang yang bilang pisah sama Capricorn. Kalau sayang, sayang dia nih sama Capricorn, sayang. Di situ sayang. Ya. Namun kalau untuk memiliki ataupun dimiliki oleh Capricorn, bisa dia tuh enggak mau. Kalau itu ya garis bawahnya, kalau terakhir kali hubungan ini tuh berjarak, bahkan sudah pernah dia lontarkan kalimat yang bilang hubungannya begini saja, hubungannya diakhiri saja. Gitu ya. Tapi kalau ini suaminya Capricorn atau istrinya Capricorn yang notabene-nya masih satu atap sama Capricorn, ya, mari rasa keraguannya Capricorn kepada dia, ini perlu banget dipertanyakan. Apa nih, kegilaan sendiri gitu ya bahasanya, kegilaan mental sendiri, sakit sendiri Capricorn jatuhnya. Kalau orang ini ya bagus ya, tugas tanggung jawabnya dia penuhi gitu ya. Tugas tanggung jawabnya dia penuhi gitu. Dia berfungsi sebagai kekasih, sebagai pacar, sebagai suami, sebagai istri. Karena ini orang tanggung jawab ini kalau mari lihat. Pada keluarga ya, ini wanita rumah tangga, ini juga bisa family man. Gitu ya. Jadi kalau dia baik-baik ajanya, sikapnya dia ke Capricorn, nggak pernah bilang pisah, nggak pernah menjauh, tetap ada, ya sungguh-sungguh orang ini memang mempertahankan hubungan. Jadi ini balik ya, ini orang setia ini. Terutama kalau dia udah berstatus istri, berstatus suami. Setia. Nggak neko-neko ini orang. Boleh terpeleset keliru langkah, namanya manusia ya. Bukan pula dia gudang kesempurnaan kan. Boleh terpeleset dalam melangkah, tapi pada akhirnya dia kembali lagi tuh ke koridor kebenaran. Nah jadi andaikan misalnya Capricorn ini tuh lagi main-main asmara dengan suami orang, dengan istri orang, maka udah pasti dia itu tuh walaupun sayang sama Capricorn, tapi dia tetap itu akan memilih istrinya yang di sana, suaminya yang di sana. Udah mesti tuh, nggak ada diragukan lagi. Jadi nggak bisa Capricorn itu tuh mengharapkan komitmen dari dia, nggak bisa. Gitu. Tapi kalau ini suami atau istrinya Capricorn, ya, nggak usah lagi diragukan komitmennya. Udah diserahkanlah hidupnya ini ke Capricorn. Itu ya. Masa depan dia itu tuh udah bukan masa depan dia sendiri. Tapi ini tuh udah masa depan dia dan Capricorn dengan anak-anak gitu. Atau kalau ini misalnya pacaran. Orang ini pernah melamar. Sudah melamar. Nah, lamaran dia itu tuh bukan lamaran yang hanya dorongan emosional semata. Enggak. Udah dia hitungkan itu. Udah dia hitungkan kemampuannya dia, ya. Udah dia upgrade itu kelayakannya dia. Gitu. Dia bukannya asal kawin yuk, nikah yuk. Aku lamar kamu ya, atau nikahin aku bang, lamar aku ya. Dia nggak main-main bilang itu. Bukan hanya karena sebatas terbawa suasana. Nah, atau jangan-jangan kalau ini hubungannya pacaran, sesungguhnya Capricorn di situ yang masih belum kelihatan serius. Ingin berkomitmen iya ada, tapi keseriusan dalam komitmen dianya pun belum kuat. Boleh karena entah ada trauma di sana ya, ada
penilaian buruk tentang relationship gitu. Entah itu dialami sendiri ataupun melihat dari media apa gitu ya, pengalaman orang lain mungkin, atau mungkin pembacaan tarot yang pembacaan tarot general reading ya. Nah, jadi sangka-sangka pembacaan tarot yang bilangnya hubungan tidak baik, hubungan tidak benar, sangka-sangkanya Capricorn itu tuh energinya dia. Maka jadi ragu bimbang di sana. Orang-orang kayak gini nih, orang-orang kayak Capricorn ini tuh, kalaupun pengen tahu kabar dari tarot, udah deh personal reading aja. Biar sungguh-sungguh energinya dia yang ditarik, biar jangan bimbang kayak gini. Itu loh, ya. Jadi kalau ini sebenarnya hubungannya lagi baik-baik saja, posisi saat sekarang, ini bisa Capricorn tanpa sadar justru jadi troublemaker ya. Berstatus sebagai orang yang bikin masalah jadinya. Masalahnya ini tuh bukan masalah untuk orang lain, nggak akan beban ini berat si pasangan, tapi dirinya Capricorn sendiri, gitu loh. Jadi kegelisahan dan keresahannya Capricorn ini tuh hanya dirasakan oleh Capricorn sendiri. Kalau si pasangan ini tuh ya lempeng-lempeng aja dia. Lah, udah beginilah pengkondisian yang cocok dia rasa. Begitu ya. Kalau ini elok-elok aja, karena terbaca jelas ini ya tindakan si pasangan. Kalau dia bagus-bagus ajanya di rumah, ya, berkomunikasi bagus, aktivitasnya ya bagus dengan Capricorn ini dalam hubungan pacaran. Ya udah, ndak usah dicurigai. Jangan dicurigai. Jangan ditarik-tarik energi-energi negatif. Ini ada kartu The Moon. Orang-orang The Moon ini tuh, dia Capricorn ini tuh kayak lagi mengakses energi bulan. Energi bulan itu tuh imajinasi yang bisa terwujud nyata. Nanti nangis. Kalau apa yang ada dalam pikiran yang jelek-jelek itu tuh terjadi, nanti nangis, down, traumatik. Padahal tidak sadar kalau diri ini sendiri yang tanpa sadar memintakan kepada semesta, menggetarkan semesta ini biar apa yang menjadi ilusi itu tuh termanifestasi. Tuh ya, hati-hati, apalagi kalau ini orang-orang spiritual ya. Orang-orang spiritual itu tuh kan dengan laku spiritualnya cepat itu tuh narik sesuatu seperti apa yang dia pikirkan, seperti apa yang dia rasakan terjadi dalam dunia nyata. Nah, hati-hati di sana ya. Oke, sikap childish kalau mari lihat. Tapi ini sikap childish ini tuh tanpa disadari Capricorn. Jadi ya udah, dengarkan betul-betul, lihat betul-betul ini sikap si pasangan. Kalau memang statusnya ini tuh ndak ada status, ya, ndak ada statusnya, hanya deket aja yang ada. Tapi statusnya ndak dapat dari kemarin hari. Sudah, berarti memang hubungannya hanya hubungan hilir mudik kayak gini. Hanya hubungannya hilir mudik. Kalau Capricorn lagi main-main sama istrinya orang, sama suaminya orang, udah pasti dia tuh lebih milih keluarganya. Kalau orang ini sudah bilang kita pisah, kita jadi teman saja, ya udahlah, begitulah itu udah kebenarannya. Atau kalau dia pernah bilang, aku ini suamimu, aku ini istrimu, aku nggak akan ninggalin kamu, udahlah tuh, betul lah itu. Gitu aja. Nggak usah lagi berdramatis di sini Capricorn. Sakit sendiri. Oke ya, baik ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi dari Pisces di situ, Scorpio hadir di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.